tentunya masih bersama dengan kita, yaitu dengan jargon kita, yaitu Clean Today, Better Tomorrow. Sahabat lingkungan, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang kembali dengan pakar daripada pengelolaan sampah, yaitu Mr. Ali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sampah industri. Ya. Tapi sebelum kita membahas lebih mendalam tentang pengelolaan sampah industri, kita akan bertanya kepada Mr. Ali dulu, bagaimana untuk kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak Irfan. Tentunya ya kita juga harus tetap semangat ya, biar kita bisa mengelola sampah di sekitar kita. Jadi kita tetap harus semangat tentunya untuk menjaga lingkungan kita. Nah, sahabat lingkungan dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sampah industri. Kita akan bertanya kepada pakar pengelolaan sampah, yaitu Mr. Ali. Pak, apa sih yang disebut dengan sampah industri? Ya. Baik, terima kasih Pak Irfan dan sobat lingkungan dimanapun berada. Sekarang kita membahas tentang sampah industri ya. Betul. Oke, jadi mungkin sampah industri itu apa sih? Jadi sampah industri itu ya sampah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas industri seperti itu. Ya kita tahu aktivitas industri itu kan suatu aktivitas yang menghasilkan produk ataupun barang gitu ya. Dan pastinya dalam proses produksi tersebut akan menghasilkan suatu limbah. Dan limbahnya ini beraneka ragam tergantung Limbah dari itu berarti sama dengan sampah, Pak? Ya, limbah itu ya zat sisanya, zat sisanya. Artinya ya zat sisa yang ataupun limbah sampah yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku industri ataupun pabrik-pabrik industri gitu kan beraneka ragam, Pak. Betul. Ada yang menghasilkan dalam bentuk padat, kemudian cair ataupun gas. Kita tahu contohnya mungkin seperti pabrik tekstil gitulah, Pak. Pabrik tekstil, contohnya ya produsen baju gitu ya, batik gitu. Nah, otomatis itu kan dia menghasilkan juga sisa dari tekstilnya. Nah, sisa tekstilnya seperti kain dan lain-lain. Itu kan padat gitu ya, padat. Kemudian hasil pengecatannya juga itu berarti limbah, sisanya dari limbahnya, dan limbahnya itu berbentuk cair. Betul. Dan mungkin ada juga yang di produsen ataupun pabrik-pabrik industri seperti industri makanan itu kan menghasilkan juga pembakaran dan itu menghasilkan limbah-limbah berbentuk gas gitu ya. Betul. Artinya dari jenis-jenis limbah industri apapun itu baik bentuknya padat, cair ataupun gas, itu kita sebut sebagai sampah industri ataupun limbah industri. Dan sampah-sampah atau limbah-limbah ini ya harus dikelola gitu, harus dikelola biar tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi sahabat lingkungan, jadi sampah industri itu yang memang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu tadi ya, sehingga memang perlu dikelola ya Pak. Karena memang pastinya berdampak terhadap lingkungan kita gitu ya. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Ali juga, sebenarnya seberapa besar dampaknya Pak ketika sampah industri itu ada di lingkungan kita misalkan. Oh iya, tentunya kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya, itu pasti akan sangat berdampak gitu, sangat berdampak. Mungkin contoh aja yang sederhana gitu ya, pabrik tahu gitulah, pabrik tahu. Ya, ini pabrik tahu menghasilkan satu limbah, limbah sampah cair seperti itu. Nah, ini kalau limbahnya tersebut tidak dikelola pasti akan menghasilkan bau yang luar biasa. Iya betul. Artinya ya kalau memang tidak dikelola dengan baik itu akan menghasilkan polusi, bukan hanya bau, airnya juga akan bisa mencemari lingkungan. Artinya luar biasa lah kalau tidak dikelola dengan baik. Terlebih dalam jangka panjang pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terkait dengan tadi dampaknya bisa mencemari lingkungan, bisa mencemari air, udara seperti begitu. Mungkin Pak Ali bisa memberikan solusi atau cara mengelola sampah industri itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya untuk mendirikan suatu industri gitu ya, atau
ataupun pabrik-pabrik tertentu ini memang ada standarnya Pak. Ada analisis dampak lingkungan sebelumnya atau yang disebut dengan AMDAL. Jadi AMDAL di sini merupakan riset atau kajian sebelum adanya industri tersebut ataupun pabrik industri tersebut dibangun. Nah, kan tetapi yang harus yang harus dijaga gitu ya ataupun tetap dikawal itu adalah prosesnya. Artinya ya apakah sesuai dengan ketika pabrik ini sudah didirikan, apakah menerapkan SOP tersebut atau tidak gitu. Nah, dan mungkin di sini juga sobat lingkungan tidak hanya di pabrik yang skalanya besar ya, pabrik-pabrik rumahan juga kalau tidak memperhatikan limbah industrinya ya akan menimbulkan dampak yang kurang baik juga terhadap lingkungan kita. Iya, intinya ya di sini sampah industri ataupun limbah industri ini memang perlu dikelola dengan baik. Nah, untuk yang jelasnya di sini kan kita bisa menerapkan 3R ya. 3R. Reuse, reduce, kemudian cycle. Nah, kita bisa menggunakan barang-barang yang reuse gitu ya, yang kita gunakan kembali, artinya dalam proses industri juga kita tidak usah menggunakan barang lama dan sehingga bisa digunakan berulang kali. Kemudian bisa reduce juga, mengurangi barang-barang yang memang bisa kita tinggalkan gitu. Dan recycle itu kalau nanti memang setelah aktivitas industri ada hal-hal yang bisa digunakan kembali dan diolah menjadi produk yang baru, ya kita gunakan juga. Gitu. Oke, itulah tadi solusi yang diberikan oleh Mr. Ali ya. Kita akan juga bertanya, apakah mungkin Pak Ali pernah memberikan atau mungkin punya industri sendiri gitu Pak, sehingga tahu cara pengelolaan industri pribadi atau rumahan itu bagaimana caranya supaya ya tidak berdampak terhadap lingkungan. Ya, untuk industri ya kebetulan ya kita ada komunitas pencinta lingkungan. Ya, kita di sini di pencinta lingkungan tersebut memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku industri, terutama untuk pengolahan instalasi air dengan yang disebut dengan IPAL gitu. IPAL. Jadi memang untuk limbah-limbah cair, terutama limbah-limbah dari dapur-dapur sekolah gitu ya. Dapur kita di sana, di tempat saya itu ada sekolah yang 24 jam, ada yang boarding house gitulah. Betul. Ya, boarding house. Itu kan mengeluarkan Iya, ada sampah industri ada sampah industri ya kan. Di sana ada pengolahan laundry gitu ya, laundry, kemudian ada dapur umumnya 24 jam. Nah, ini untuk jenis sampah-sampah ini memang harus dibedakan jalurnya gitu. Betul. Ya, ataupun limbah-limbah di sini, dimana limbah dapur tidak bisa satu jalurkan atau disamakan dengan limbah dari laundry. Nah, kemudian nanti kedua jalur ini memang akan ada instalasinya khusus gitu Pak, untuk menyaring gitu. Dan dari laundry ataupun dari dapur ini juga ya tidak dibuang langsung, tetapi ada filtrasi yang nanti akhirnya tersebut baru bisa dibuang gitu. Ya, jadi memang air itu tidak mencemari lingkungan. Ya, itulah sahabat lingkungan. Jadi ketika kita mempunyai industri di rumah kita sendiri, jadi memang harus dibedakan antara limbah dari dapur dengan limbah itu tadi yang disebut dengan laundry ya oleh Pak Ali contohnya tadi. Jadi tetap harus dipilah dan dipilih gitu ya. Jadi sahabat lingkungan dimanapun kalian berada, tetap jaga lingkungan, bijak mengelola sampah. Clean today, better tomorrow.